Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengawali hari kita hari ini dengan melakukan amal soleh, yaitu berupa hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan taufiknya untuk kita sehingga semakin banyak amal soleh yang kita lakukan dan kemudian kita akhirnya meninggalkan dunia ini dalam kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada kitabut thalaq. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala kitabut thalaqi, utawi iki iku kitab nerangaken thalaq. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, saking Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala wasdawuh sapa Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abghadul halali utawi luweh den bencine perkara kang halal ilallahi maring Allah iku at-talaqu talaq. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Hakim wa rajjaha Abu Hatim irsalahu. Diriwayatkan dari Ibni Umar
Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang halal yang dalam sebagian keadaan itu dibenci oleh Allah adalah tolak. Ini maknanya seperti itu. Tidak secara mutlak, ya. Tidak secara mutlak bahwa tolak itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya, karena sebagian orang memahami hadis ini secara zahir dengan mengatakan bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak, dan dipahami secara mutlak bahwa semua jenis tolak itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tidak benar, karena tolak yang makruh atau tolak yang diharamkan itu hanya dalam beberapa kondisi, tidak dalam semua kondisi. Bahkan terkadang tolak itu hukumnya adalah sunnah. Jadi ada kalanya tolak itu hukumnya makruh dalam beberapa kondisi, ada kalanya tolak itu hukumnya haram dalam beberapa kondisi, dan ada kalanya tolak itu hukumnya sunnah. Contohnya misalnya ada seorang istri, dia meninggalkan sholat 5 waktu. Dia nggak mau sholat subuh misalnya. Kalau bangun kesiangan terus, dibangunkan nggak mau. Sudah disuruh oleh suaminya untuk menjalankan sholat, dia tetap nggak mau. Dalam kondisi seperti ini, para ulama mengatakan sunnah hukumnya bagi suami untuk menceraikan istri yang semacam itu. Ini dengan catatan apabila suaminya dengan menceraikannya tidak khawatir nanti dia akan melakukan zina, maka sunnah baginya untuk menceraikannya. Berarti mencerai atau tolak itu tidak selamanya sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka abghadul halali ilallahi tolak, artinya dalam sebagian kondisi, bahwa perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah dalam sebagian kondisi, maksudnya itu adalah tolak, tidak dalam semua kondisi. Kalau yang haram misalnya, kalau seorang suami menceraikan istrinya di saat istri sedang haid, itu haram. Dalam fikih ahkamun nikah, ahkamut tolak, kita pelajari bahwa tolak dari satu sisi itu dibagi menjadi 3. Ada namanya tolakun sunniyun, ada tolakun bid'aiyun, ada tolakun la wala, la sunni wala bid'ai. Tolakun sunniyun, tolak sunni itu apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang dia belum menjimaknya. Itu namanya tolak sunni. Jadi istrinya dalam kondisi suci, dalam masa suci itu suami belum menjimaknya, kemudian suami menceraikannya. Dia mengatakan tolak tuki, aku ceraikan kamu. Maka ini namanya tolak sunni, yang sesuai dengan aturan dalam menceraikan seorang istri. Yang kedua ada tolakun bid'aiyun. Tolak bid'ai ini tolak yang diharamkan, meskipun tolaknya tetap jatuh. Jika dilakukan, tolaknya tetap jatuh. Tetapi si suami itu berdosa ketika melakukannya.
Yaitu yang pertama, apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid atau sedang nifas. Ini namanya tolak bid'i haram hukumnya, tapi tetap jatuh tolaknya. Kenapa? Karena di sini nanti akan memperpanjang masa iddah. Sehingga menyakitkan si istri karena akan memperpanjang masa iddah. Karena iddahnya seorang perempuan yang subur, yang masih haid, itu adalah 3 kali suci. Ketika diceraikan di masa haid, berarti begitu dia diceraikan tidak bisa langsung masuk pada masa iddah. Dia harus menunggu dulu sampai suci, baru kemudian masuk hitungan 1. Haid, kemudian suci 2. Haid, kemudian suci, masuk ketiga. Berbeda apabila seperti yang tadi yang pertama, seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi suci, dia belum menjimaknya. Kemudian dia menceraikannya. Maka begitu diceraikan langsung masuk pada masa iddah. Sehingga cepat masa iddahnya akan berlalu. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama, yaitu menceraikan atau mentolak istri dalam keadaan haid atau nifas. Yang kedua, yaitu menceraikan istri di masa suci, tetapi sudah melakukan hubungan suami istri, sudah dijimak sebelumnya. Jadi ini masuk masa suci, kemudian dijimak, setelah itu dia mengatakan saya ceraikan kamu di masa suci tersebut. Ini juga tolak bid'ah, hukumnya haram. Kenapa diharamkan? Karena di sini nanti bisa menimbulkan penyesalan. Penyesalan bagaimana? Karena bisa jadi dengan hubungan suami istri yang dia lakukan waktu itu, bisa jadi istrinya hamil. Dan jika istrinya hamil dan ternyata dia sudah diceraikan, maka suami akan bisa menyesal. Apalagi kalau misalnya sebelumnya belum punya anak, misalnya bertahun-tahun dia nggak memiliki anak, setelah itu dia ingin menceraikan, tetapi sebelumnya digauli dulu, di masa suci digauli, setelah itu paling nggak punya anak ini. Kemudian dia ceraikan istrinya itu, ternyata hamil dengan sebab itu. Dia akan menyesal suaminya karena perbuatan itu. Karena itulah maka ini diharamkan, tolak yang diharamkan. Kemudian yang ketiga namanya tolakun la wala, la sunni wala bid'ai, yaitu tolakul hamil, menceraikan istri yang sedang hamil. Istrinya sedang hamil, dia ceraikan. Karena di sini statusnya dia sudah tahu istrinya hamil, akan memiliki anak. Tetapi meskipun begitu dia tetap menceraikannya. Hukumnya apa? Hukumnya di sini tidak sunni, tidak bid'i, boleh dilakukan. Boleh dilakukan oleh seorang suami. Hadirin rahimakumullah. Jadi abghadul halali ilallahi tolak, maksudnya adalah dalam sebagian keadaan tolak itu dibenci oleh Allah. Artinya dia hukumnya haram atau hukumnya makruh dalam sebagian keadaan, tidak dalam seluruh keadaan. Karena Nabi juga pernah menceraikan istrinya. Kemudian sebagian para sahabat juga pernah ada yang menceraikan istrinya. Sehingga tidak secara mutlak menceraikan istri itu dibenci oleh Allah atau hukumnya haram atau makruh, itu tidak selamanya, tidak dalam semua keadaan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu, sak temene Ibnu Umar iku talaqa, nalak sapa Ibnu Umar imra'atahu ing wadone, ing bojo wadone Ibnu Umar. Wahya halih utawi imra'atuhu iku haidon wong kang haid.
fi ahdi Rasulillah ing dalem mangsane zamane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala mongko takon sapa Umar Bapak Ibnu Umar Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzalika saking mangkono-mangkono talaqa mar'atahu wa hiya haid. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi murhu perintah sira ing Ibnu Umar falyuraji'ha mongko becik ngrujuk sapa Ibnu Umar ing imra'atahu thumma layat rukha nuli becik ninggal sapa Ibnu Umar tegese netepaken imra'ah ing sapa Ibnu Umar ing imra'ah hatta tadhura sehingga suci thumma tahidha nuli haid sapa imra'atuhu thumma tadhura nuli suci sapa imra'atuhu thumma insya'a nuli lamun ngersakaken sapa Ibnu Umar amsaka ngeker sapa Ibnu Umar ba'du wa insya'a lan lamun ngersakaken sapa Ibnu Umar talaqa nalak sapa Ibnu Umar qabla ayyamassa ing dalam sadurunge yen to jima sapa Ibnu Umar fatil kal iddatu mongko utahe mangkono iddah allati kang amarallahu amara kang aweh izin sapa Allahu Gusti Allah ayu talaqa ing yen to den talak laha ketuwetil kal iddah sapa an-nisa'u pira-pira wadon muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin murhu perintah sapa sira fal yuraji'ha maka becik ngrujuk sapa Ibnu Umar ing imra'atahu thumma liyutalliqha nuli becik nalak sapa Ibnu Umar ing imra'atahu tahiran halih wong kang suci au hamilan utawa wong kang hamil. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari wa khusibat lanten itung apa tolak tatliqatan tolak siji kelawan tolak siji. Wa fi riwayatin li Muslimin qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma amma anta anapun utawi sira tolak taha iku wis nalak sapa sira ing imra'ah wahidatan ing tolak siji awis tenataini utawa tolak loro. Fa inna Rasulullahi mongko satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amaroni wis perintah sapa Rasulullah ing ingsun an uraji'aha ing yen to ngrujuk sapa ingsun ing imra'ah. Tsumma umhilaha nuli ngelon-ngelon sapa ingsun ing imra'ah hatta takhidha sehingga haid sapa imra'ah haidatan kelawan haid ukhra kang weneh. Summa umhilaha nuli ngelon-ngelon ingsun ing imra'ah hatta tathura sehingga suci sapa imra'ah. Summa utalliqaha nuli nalak sapa ingsun ing imra'ah qabla an amassaha ing dalam sadurunge yen ta jima ingsun ing imra'ah. Wa amma anta lan anapun utawi sira tolak taha wis nalak sapa sira ing imra'ah salasan kelawan telu faqad asaita maka teman-teman wis nglakoni maksiat sapa sira rabbaka ing pangeran sira fima ing dalam perkara amaraka kang wis perintah ing sira sapa Allah ing sira bihi kelawan ma min talaqi mar'atika saking nalak bojo wadon sira. Wa fi riwayatin ukhra qala Abdullah bin Umar faraddaha nuli balekaken ing imra'ah alayya ing atase ingsun walam yaraha lan ora ningali ing imra'ah syai'an ing suci-wici wa qala idza tahurat tatkalane suci sapa imra'ah falyutalliq mongko becik nalak sapa wong utawa sapa Ibnu Umar liyumsik utawa becik ngeker sapa Ibnu Umar. Hadirin rahimakumullah.
Hadis yang kedua, hadisnya panjang, menceritakan tentang Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, bahwa di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ibnu Umar itu menceraikan istrinya yang sedang haid. Tadi sudah kita jelaskan, ini namanya apa? Tolak bid'ah, hukumnya haram. Suami yang melakukannya, dia jatuh pada maksiat, pada dosa. Nah, jadi tolak ini, menceraikan istri yang sedang haid, dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar di masa Rasulullah. Mengetahui hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayah dari Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, itu mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dilakukan oleh putranya Abdullah ibnu Umar berupa menceraikan istri yang sedang haid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perintahkan kepada Abdullah ibnu Umar untuk merujuk kembali istrinya. Nah, untuk merujuk kembali istrinya, kemudian menetapkannya, tumaliyat rukha, itu artinya bukan membiarkannya, tetapi maknanya adalah menetapkannya sebagai istrinya. Jadi dirujuk kembali, dikembalikan dalam pernikahannya, kemudian ditetapkan tetap menjadi istrinya sampai dia suci, kemudian haid, kemudian suci. Nah, setelah itu, jika dia ingin untuk dia menetapkannya sebagai istrinya, tidak menceraikannya, silakan untuk tidak menceraikannya. Tetapi jika dia menghendaki untuk menceraikannya, maka silahkan dia menceraikannya di waktu suci itu sebelum dia menjimanya. Maka fatil kala iddatul lati, itu adalah masa atau masa iddah yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala agar seorang perempuan itu diceraikan. Artinya di masa suci yang suami belum menjimanya. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Muslim, murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqha tahiran aw hamilan. Perintahkan kepadanya untuk merujuknya, kemudian dia menceraikannya lagi dalam keadaan dia suci atau hamil. Wa husibat, dalam riwayat Bukhari ada tambahan wa husibat tatliqah, artinya dihitung 1 kali tolak. Hadirin rahimakumullah, ini menjelaskan tentang apa yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu tentang jenis-jenis tolak. Di sini Nabi mengajarkan bagaimana seseorang suami menceraikan istrinya. Pertama, yaitu tentang kasus yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar. Beliau menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Nabi meminta Umar agar disuruh untuk merujuknya lagi. Kenapa? Karena ini adalah haram hukumnya. Meskipun jatuh, tetapi ini hukumnya haram. Maka Ibnu Umar diperintah untuk merujuk kembali istrinya. Nah, setelah dirujuk jadi istrinya, tunggu sampai dia haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci. Di masa itu, di masa suci yang dia belum menjimaknya, jika dia menghendaki untuk menceraikan, ceraikan. Jika tidak menghendaki untuk ceraikan, ya pertahankan. Artinya apa? Di masa masa suci yang dia belum menjimaknya. Itu yang tadi disebut tolak sunni. Yang pertama tadi disebut tolak bid'ah. Yang kedua ini yang disebut dengan tolak sunni. Kemudian dalam riwayat yang lain itu dikatakan summa liyutalliqha tahiran aw hamilan. Kalau tahiran
berarti namanya tolak sunni, dengan catatan belum digauli. Kemudian kalau hamilan, ceraikan di masa dia hamil, berarti itu tolak la wala, la sunni wala bid'ah. Hukumnya boleh. Nah, boleh seorang suami menceraikan istrinya yang sedang hamil, itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diharamkan itu karena akan ada akibat buruknya. Akan ada akibat buruk yang didapat oleh seseorang yang melakukannya. Seperti yang tadi telah kita sampaikan. Akibat buruk dari menceraikan istri yang haid adalah menyakiti istri. Akibat buruk dari menceraikan istri di masa suci yang dia sudah menjimaknya adalah penyesalan di belakang hari manakala si istri itu hamil. Ketika sesuatu itu tidak diharamkan, maka nggak ada dampak akibat negatif di belakang. Nah, misalnya tadi itu dia menceraikannya di masa suci yang belum dijima, maka di sini nggak akan memperpanjang, tidak akan memperpanjang masa iddah yang bisa menyakiti istri, juga tidak ada unsur penyesalan di belakang hari, karena memang sudah jelas kondisinya. Kalau sudah habis haid terus belum melakukan hubungan suami istri, dipastikan nggak hamil, karena belum digauli, sehingga nggak akan muncul penyesalan di belakang hari. Karena tanda kalau seorang perempuan itu tidak hamil kan dia masih haid. Nah, tandanya seperti itu. Kalau dia haid berarti dia nggak hamil. Nah, maka ketika setelah haid belum digauli kok dia menceraikannya, maka di sini akan aman dari penyesalan di belakang hari, karena nggak mungkin terjadi kehamilan. Sementara yang tolak lawala, menceraikannya di masa hamil, di waktu istri sedang hamil, suami kan sudah tahu. Kalau sudah tahu berarti sudah dipikir matang-matang. Sudah dipikir matang-matang bahwa dia memang sudah menginginkan untuk menceraikannya, sehingga juga nggak akan muncul penyesalan di belakang. Nah. Hadirin rahimakumullah, hadis-hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang suami hendaknya tidak terburu-buru, tidak terburu-buru di dalam menceraikan istrinya. Nah, dia harus berpikir panjang, harus berpikir baik dan buruknya, berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Janganlah seorang laki-laki itu sedikit-sedikit cerai, atau sedikit-sedikit si istri minta cerai. Hendaknya itu tidak dilakukan. Tetapi apabila seseorang memang sudah kemudian dipikir panjang, kemudian diangan-angan, dinilai sisi baik dan buruknya secara mendalam, kemudian kesimpulannya cerai, maka nggak ada masalah. Maka itu bukan sesuatu hal yang tercela jika memang seperti itu. Tetapi buru-buru itu akan menimbulkan penyesalan di belakang. Orang yang menceraikan istrinya di saat istri itu sedang haid itu kan buru-buru. Kenapa nggak sabar terlebih dahulu, ditunggu sampai suci? Haid paling dia 6 hari, paling nggak mesti ya, kadang 7 hari pada umumnya. Setelah itu dia bisa menceraikannya. Kenapa harus buru-buru di masa haid dia menceraikannya? Sambil berpikir dulu tentang akibat yang akan diperoleh manakala dia menceraikan istrinya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Nah, kemudian di sini tadi untuk merujuk istri yang diceraikan di masa haid,
itu hukumnya apa? Ada khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahabbah atau sunnah. Ini jumhurul ulama. Karena tadi dalam hadis tadi Ibnu Umar dia menceraikan istrinya di masa istrinya sedang haid. Nabi perintah agar merujuknya kembali. Kenapa di sini diperintah untuk merujuknya? Padahal sudah jatuh, diperintah untuk merujuknya. Ini menunjukkan, sebagian ulama menunjukkan ini wajib untuk dirujuk, tapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Nah, sunnah untuk dirujuk, kemudian setelah itu baru jika dia menghendaki untuk menceraikannya lagi, maka dia menceraikannya di masa suci yang dia belum dia belum menjimanya. Jadi itu jika kemudian nggak jadilah, nggak jadi saya ceraikan, maka ya sudah diteruskan sebagai istrinya, tidak diceraikan. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, perceraian itu kalau di masyarakat itu kan identik dengan sesuatu hal yang buruk di masyarakat, khususnya di masyarakat di sini. Kalau ada suami istri bercerai, maka pandangan masyarakat secara umum itu adalah buruk, karena akan memandang berarti ini nggak baik suaminya atau istrinya nggak baik. Itu akan muncul pandangan yang buruk terhadap hal itu, sehingga tadi perlu difikirkan panjang, meskipun pada dasarnya dia adalah sesuatu hal yang jaiz, sesuatu hal yang boleh untuk dilakukan dengan sebab atau tanpa sebab. Boleh seseorang itu menceraikan istrinya. Bahkan tadi dalam beberapa keadaan hukumnya malah sunnah, Seperti istrinya nggak mau sholat tadi, itu yang disebutkan oleh para ulama. Karena kalau istrinya nggak sholat, nggak ada kebaikannya. Karena sholat ini kan parameter kebaikan, kewajiban yang paling wajib. Jika kewajiban yang paling wajib setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, si istri tidak mau, maka udah nggak ada kebaikan lagi yang akan didapatkan dalam keluarga itu. Lalu untuk apa dipertahankan? Itu makanya hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak kemudian mutlak kemudian dipandang sebagai hal yang buruk. Terkadang itu adalah sesuatu hal yang baik dan membawa kebaikan. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, wasdawu sapa Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, kana ana apa at-talaqu talak ala ahdi Rasulillah ing atase mangsane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin lan Abi Bakar, wa sanataini lan 2 tahun min khilafati Umar, saking khilafah Umar. Talaqu salasi, tolak telu iku wahidatan siji. Faqala nuli dawuh sapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innan nasa satemene manungsa iku qad istajalu. Teman-teman wis buru-buru sapa annas fi amrin ing dalam perkara kanat kang ana lahum ketue annas fihi ing dalam amr anatun utawi pelan-pelan, enggak tergesa-gesa. Falau amdainahu mongko lamun berlakoaken sapa ingsun ing hukum alaihi mengatasi annas, fa amdahu mongko berlakoaken ing ing amr alaihim ing atase annas. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini
penting sekali untuk dipahami secara benar. Karena berdasarkan hadis ini, Ibnu Taimiyah, tokoh Mujassimah, panutan orang Wahabi yang meyakini Allah itu jisim bersemayam di atas arsy, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang menegaskan Allah tidak serupa dengan makhluknya, bukan jisim, bukan benda, ada tanpa tempat, tanpa arah. Ibnu Taimiyah tokoh Mujassimah, Musyabbihah. Ibnu Taimiyah adalah orang yang banyak sekali menentang ijma', baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah banyak sekali yang bertentangan dengan ijma', pendapat-pendapatnya. Dalam fikih juga demikian. Pokoknya orang super kontroversial Ibnu Taimiyah ini. Karena dikatakan lebih atau sekitar dalam 60 masalah Ibnu Taimiyah ini menentang ijma', pendapat-pendapatnya. Padahal dalam satu masalah saja seseorang menentang ijma', maka dia sesat. Karena ijma' itu adalah hujjah setelah Al-Quran dan hadis. Ijma' adalah hujjah setelah Al-Quran dan hadis. Laisa ba'dal ijma' illa dhalal. Tidak ada setelah ijma' itu kecuali kesesatan. Artinya kalau sudah ada ijma' itu apa? Kesamaan pendapat dari semua ulama mujtahid. Nah, ulama mujtahid yang 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pendapatnya sama tentang suatu masalah tertentu. Maka ini namanya mujma' alaih. Nah, jika sudah ada ijma' tentang hukum suatu permasalahan, kemudian ada orang datang, pendapatnya berbeda dengan ijma', maka dhalal. Nah, maka dipastikan itu pendapat yang sesat, pendapat sampah yang harus dibuang di tong sampah dan nggak boleh untuk diamalkan. Pendapat seperti itu. Siapapun yang dia menentang ijma'. Nah, Ibnu Taimiyah bukan hanya dalam satu masalah dia menentang ijma', tetapi dalam sekitar 60 masalah dalam bidang akidah dan juga dalam bidang ahkam atau fikih. Kalau dalam bidang akidah sudah maklum, kita sudah sering mendengar bagaimana Ibnu Taimiyah itu berbeda dengan ijma' pendapat-pendapatnya. Dalam bidang fikih contohnya apa? Yang sedang kita bahas ini. Nah, yang sedang kita bahas. Di antaranya dia mengatakan bahwa thalaqul haid, menceraikan istri yang sedang haid, katanya nggak jatuh. Padahal semua para ulama mujtahid mengatakan jatuh. Meskipun haram tetapi tolaknya tetap jatuh. Yang kedua adalah masalah tolak 3 dengan satu lafadz. Tolak 3 dengan satu lafadz. Ibnu Taimiyah mengatakan jatuh 1. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, thalaqtuki salasan, kamu saya ceraikan dengan talak 3, Ibnu Taimiyah mengatakan jatuh 1. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Dan pendapat ini bertentangan dengan ijma'. Ijma' diantaranya dinukil oleh Ibnul Munzir, menukil ijma' bahwa tolak 3 dengan satu lafadz itu jatuh 3, bukan jatuh 1. Nah, hadirin rahimakumullah, pendapat syadz, pendapat yang bertentangan dengan ijma' ini
pada masa sekarang banyak diamalkan oleh sebagian orang dengan alasan adalah untuk meringankan masyarakat, untuk meringankan umat Islam agar mereka itu bisa lebih mudah dan lebih ringan dalam menerapkan hukum, sehingga kemudian banyak yang pakai pendapatnya Ibnu Taimiyah ini. Ini yang harus diwaspadai. Lah, pendapat itu dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis ini yang disalahpahami. Nah, hadis ini yang sedang kita baca ini dengan disalahpahami oleh Ibnu Taimiyah dan sebagian orang kontemporer di masa sekarang. Nah, karena zahir dari hadis ini, kita baca zahir hadis ini, tapi memahami hadis itu kan kita harus ikut ulama. Tidak boleh menerjemahkannya kemudian dipahaminya sendiri. Dikatakan dalam terjemah harfiahnya mengatakan bahwa Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas itu mengatakan tolak pada masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, dan di masa 2 tahun kekhalifahan Umar, tolak 3 itu dihitung 1. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ini orang-orang ini innan nasa qad istajalu fi amrin kanat lahum fihi anatun falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim. Orang-orang ini terus buru-buru, mereka buru-buru dalam permasalahan yang sebenarnya mereka bisa pelan-pelan. Artinya kalau menceraikan itu ya satu-satu, jangan langsung 3. Dan mereka memahami sehingga kalau ini dibiarkan, maka ini akan membawa hal yang tidak baik. Jadi sebenarnya bagaimana? Sebenarnya bagaimana? Ini yang dipahami oleh para ulama. Jadi sebenarnya begini, kisahnya itu yang dimaksud dengan tolak 3 dihukumi 1 itu apabila di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, tolak tuki albattata. Nah, lafadznya seperti itu, atau anti tolikun albattata. Nah, anti tolikun albattata, ucapan seperti itu, albattata, di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, dan di masa awal Khalifah Umar, itu maknanya adalah 1, tolak 1. Itu hanya untuk memperkuat saja. Anti tolikun albattata, artinya kamu benar-benar aku tolak, kamu benar-benar aku ceraikan. Itu maknanya. Di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, di masa awal Umar. Maknanya seperti itu. Tetapi kemudian dalam perkembangan berikutnya, orang-orang itu menjadi memahami kata-kata anti tolik albattata itu menjadi apa? 3. Artinya tolak bain. Ketika mengatakan anti tolik albattata, artinya kamu itu saya ceraikan dengan tolak yang nggak ada rujuk setelahnya. Dipahami menjadi seperti itu oleh masyarakat. Maka Sayyiduna Umar kemudian menghukuminya sebagaimana pemahaman masyarakat, pemahaman umat Islam ketika itu. Karena pemahaman masyarakat ketika mengatakan tolak tuki albattata, anti tolik albattata, itu adalah tolak yang nggak ada rujuk, berarti tolak bain kubra, maka berarti hukumnya adalah 3. Sayyidina Umar menghukumi sesuai dengan pemahaman umat Islam ketika mengucapkan kata-kata itu. Bisa difahami apa enggak? Jadi dulu kata-kata anti tolik albattata
Itu artinya kamu saya ceraikan. Artinya kamu benar-benar aku ceraikan. Itu maksudnya begitu. Al-battata itu untuk memperkuat. Nah, untuk memperkuat. Itu makna dasarnya dulu di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Di awal masa Umar. Tapi dalam perkembangannya, saya ulangi lagi nih. Dalam perkembangannya di masa Sayyidina Umar, orang-orang itu memahaminya beda. Kata-kata anti talik al-battata itu dipahami, kamu saya ceraikan dengan cerai yang gak ada rujuk setelahnya. Artinya tolak tika. Artinya tolak tika, bain, kubro. Nah, karena pemahaman masyarakat itu seperti itu, maka Umar kemudian menganggap itu tiga. Jadi bukan Sayyidina Umar yang pertama kali menganggap tolak tiga itu tolak tiga dengan satu lafadz itu tiga. Bukan Sayyidina Umar yang pertama menetapkan itu. Nah, bisa difahami? Nah, karena kalau Ibnu Taimiyah dan orang-orang sekarang dialihkan. Nah, mereka mengalihkan bahwa lafadznya itu adalah anti tolik salasan. Kamu saya ceraikan 3. Itu katanya jatuh 1. Nah, ini kan beda. Dulu yang dihukumi itu adalah kata-kata anti tolik al-battata. Sekarang Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya itu memaknai lafaz yang dihukumi. Nah, maka kemudian menjadi menyimpang. Pun kalau saya pengen balik lagi masih bila beri kesempatan, ada tolak 1, tolak 2, dia langsung mengatakan saya tolak tuki salasan, kamu saya ceraikan 3. Ini kan buru-buru namanya. Kenapa begitu? Sudah diberi kesempatan untuk berpikir 1, 2, dia malah langsung mengatakan itu. Maka jatuh 3 kalau ada orang mengatakan seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi itu makna hadis ini. Jangan hadis ini dipahami secara harfiah. Lihat istilahnya konteks. Nah, lihat konteks. Ini namanya konteks. Konteks itu yang dihukumi Sayyidina Umar itu seperti apa? Yang dulu 3 dianggap 1, kemudian pada zaman Sayyidina Umar dihukumi 3 itu 3, itu lafadznya seperti apa? Itu mestinya dipahami. Kasusnya seperti apa? Baru kemudian ditetapkan hukum. Bukan kemudian sekedar melihat zahir hadis kemudian ditetapkan. Nah, hadirin rahimakumullah, selain bahwa sebagian ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif. Hadis ini syadz, dhaif, tidak bisa dibuat sebagai hujjah. Sebagian ulama mengatakan begitu. Terbukti para murid dari Ibnu Abbas sendiri menfatwakan tidak seperti fatwanya Ibnu Taimiyah. Juga tidak seperti fatwanya para ulama kontemporer sekarang. Beliau juga tetap menetapkan tolak 3 dengan 1 lafadz itu jatuh 3. Itu. Kalau kemudian dipahami hadis ini sebagai hadis sahih misalnya, maka ditakwilkan sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan maknanya. Hadirin rahimakumullah, saya kira ini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita pahami. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.